Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya perkuliahan geometri pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelumnya kita silakan berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Ya, jadi materi kita pada pagi hari ini, apakah slide-nya sudah terlihat ya? Masih belum? Sudah ya? Sudah. Saya lanjutkan. Jadi, untuk materi pada pagi hari ini yaitu tentang lingkaran. Seperti yang sudah sempat saya bahas sebelumnya ya dari geometri ini bahwa lingkaran itu adalah himpunan titik-titik pada bidang sedemikian sehingga panjang segmen segmen garis yang ditarik dari masing-masing titik pada himpunan tersebut ke suatu titik tetap adalah kongruen. Jadi yang dinamakan lingkaran itu adalah ini ya, himpunan titik-titik ini. Eh, jadi yang dimaksud lingkaran itu himpunan titik-titik ini atau yang kita sebut sebagai kurvanya ini. Kalau yang di sini itu adalah daerah pada lingkaran. Kalau lingkarannya itu adalah ini gitu ya. Dan di mana apabila kita ambil sembarang titik karena dia adalah himpunan titik-titik gitu ya. em, Jika ditarik pada suatu titik tertentu yang disebut sebagai titik pusat, maka nilainya itu sama atau kongruen. Berikutnya saya lanjutkan. Oh, sebentar, kalau pakai annotate ini ya, saya pakai ini. Ya, saya lanjutkan. Jadi di sini berikutnya adalah jari-jari satu lingkaran adalah panjang segmen garis yang ditarik dari sembarang titik di lingkaran ke pusat lingkaran. Nah, di definisi 44 ini didefinisikan bahwa jari-jari lingkaran itu adalah eh, ini ya, panjang segmen garisnya. Jadi panjang segmen garisnya. Jadi OQ, OP itu disebut sebagai jari-jari lingkaran. Berikutnya, semua jari-jari pada suatu lingkaran adalah kongruen. Nah, dari teorema ini kita bisa membuktikan dengan memanfaatkan definisi yang sebelumnya. Jadi, diketahui bahwa OP dan OQ merupakan jari-jari lingkaran. Itu dari definisi jari-jari lingkaran. Tadi kan definisi jari-jari lingkaran adalah panjang segmen garis gitu ya, yang ditarik dari eh ini dari lingkaran ke suatu titik pusatnya. Jadi jari suatu lingkaran. Berikutnya, karena definisi lingkaran, tadi di definisi lingkaran kan dikatakan bahwa jaraknya itu kongruen gitu kan. Maka kita bisa menyatakan bahwa OP kongruen dengan segmen OQ dari definisi lingkaran. Berikutnya, definisi 45. Tali busur suatu lingkaran adalah suatu segmen garis yang titik ujungnya adalah dua titik pada lingkaran. Jadi yang dimaksud tali busur suatu lingkaran itu adalah ini ya. Ini, PQ ini. Ini adalah tali busur yang lurus itu ya. Berikutnya, diameter lingkaran adalah suatu tali busur yang melalui pusat lingkaran. Jadi kalau tali busur itu dari dua titik pada
lingkaran gitu ya, itu disebut tali busur. Berikutnya kalau diameter tali busurnya melewati pusat lingkaran. Ini definisi 46. Berikutnya, busur kecil AB dari lingkaran yang berpusat di O dengan A, B suatu titik pada lingkaran adalah gabungan titik-titik A dan B serta titik pada lingkaran dalam interior sudut pusat AOB. Jadi yang dimaksud busur kecil itu di sini. Misalkan saya punya AOD, maka ini adalah busur kecilnya. Kalau busur besarnya yang di definisi berikutnya adalah ini suatu titik pada lingkaran pada himpunan titik-titik AB serta titik-titik pada lingkaran yang terletak pada eksterior sudut AOB. Jadi yang dimaksud sudut busur besar itu adalah ini. Begitu pula untuk lingkaran yang di B, di poin B, ini adalah busur kecilnya dari sudut AOB, yang ini adalah busur besar dari AOB. Dan seterusnya itu ya. Berikutnya, definisi 49 itu menyatakan bahwa suatu semilingkaran dari lingkaran O dengan A dan B suatu titik ujung diameter lingkaran. Jadi yang dimaksud semilingkaran itu apa? Setengah lingkaran gitu ya. Jadi AB suatu titik-titik ujung diameter lingkaran. Nah, ini ya adalah gabungan dari titik-titik AB dan titik-titik pada lingkaran di setengah bidang. Jadi di sini. Nah, yang dimaksud semilingkaran itu adalah setengah lingkaran. Ya, saya lanjutkan. Suatu busur dari suatu lingkaran terpotong sudut adalah suatu busur sedemikian sehingga masing-masing sisi kaki sudut itu memuat sedikitnya sebuah titik ujung dari busur. Sedangkan semua titik di busur itu yang berbeda dari titik ujungnya terletak. Ya, ini maksudnya busur lingkaran yang terpotong sudut, tuh ya. Nah, semua titik di busur itu berbeda terletak di inter. Ya, jadi ini yang dimaksud busur terpotong sudut. Ini busur AB terpotong sudut AOB. Busur DF terpotong sudut DEF. Yang ini adalah sudut dari pusat lingkaran, ini sudut dari ujung lingkaran gitu ya. Nah, ini busur HI adalah busur yang terpotong sudut GHI. Berikutnya, ukuran sudut busur kecil atau semilingkaran adalah ukuran dari sudut pusat yang memotong sudut tersebut. Ukuran sudut adalah ukuran dari sudut pusat. Nah, ini definisi ini akan sering dipakai gitu ya. Jadi, sudut busur kecil itu adalah ukuran dari sudut pusat yang memotong sudut tersebut. Jadi, di sini menyatakan bahwa sudut D, O, C itu ya, itu akan sama dengan panjang busur kecil DC. Kenapa bisa begitu? Jadi di sini sudut DOC itu kan kita tahu ya bahwa sudut dari seluruh lingkaran ini adalah 360 derajat atau biasa disebut sebagai 2pi itu. Nah, misalkan kita ingin menghitung dari panjang busur DC, jadi di sini diasumsikan bahwa lingkaran itu memiliki jari-jari satu atau satu satuan gitu ya. Maka kan biasanya kalau perhitungan itu kan DC itu kan panjang busur DC itu kan sama dengan sudut DOC dibagi dengan 360 dikali dengan kelilingnya lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2pi R gitu kan. Nah, yang ini dieliminasi dan di sini jari-jarinya itu adalah satu satuan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa panjang busur DC itu sama dengan panjang busur DOC. Ini akan sering dipakai ya nanti definisi 51. Lalu berikutnya
ukuran sudut busur besar adalah 360 dikurangi ukuran sudut kecil ya. Sudah jelas ya bahwa ini itu adalah 360 dikurangi ya. Dua lingkaran dikatakan kongruen jika mempunyai jari-jari yang kongruen. Jadi kalau OA dan PQ itu kongruen, maka lingkaran yang ini, lingkaran, jadi simbolnya ya belum sempat dibahas ya. Lingkaran dengan jari-jari OA itu akan kongruen dengan lingkaran yang memiliki jari-jari PQ. Ya. Jadi cara pembuatan notasinya seperti ini ya, huruf O atau big O gitu ya, dikasih titik di tengah. Berikutnya, definisi 54. Busur-busur kongruen dalam lingkaran yang sama atau lingkaran yang kongruen adalah busur-busur berukuran sama. Jadi, jika diketahui, ya ini kalau busurnya kongruen berarti ukurannya sama. Ya intinya kayak gitu. Kalau AB sama dengan QR, maka ukuran AB sama dengan UQR. Kalau yang dulu-dulu kan pernah disebutkan bahwa jika dua sudut itu kongruen, maka ukurannya sama. Ya mirip seperti ini. Ya, kalau ini kan tentang busur. Definisi 5. Berikutnya, kita akan buktikan teorema 57. Jika dua sudut pusat suatu lingkaran adalah kongruen, maka busur-busur potongannya kongruen. Jadi jika diketahui AOB ini sama dengan COD, gitu ya, maka kita harus membuktikan bahwa AB ini sama dengan CD. Ya sudah jelas ya dari yang sebelumnya dipakai. Kalau sudut AOB kongruen dengan COD, itu otomatis ukuran AOB akan sama dengan ukuran COD dari definisi 11. Sudut-sudut yang kongruen gitu ya. Nah, berikutnya dari definisi 51 tadi diketahui bahwa kalau UAB itu sama dengan ukuran sudut AOB, ukuran busur CD itu sama dengan ukuran sudut COD. Itu ya dari definisi 51 tadi yang sudah kita bahas. Dengan demikian ya, karena ini sama dengan ini dan sama dengan ini, akhirnya kita peroleh UAB sama dengan UCD, transitif nomor 2 dan nomor 3. Berikutnya, kita dapat menyimpulkan bahwa AB itu kongruen dengan CD dari definisi 5. Berikutnya, tadi kan diketahui sudutnya sama, maka busurnya sama. Ternyata, jika busurnya sama, sudutnya juga sama. Maka berlaku jika dan hanya jika gitu ya. Jika A maka B, jika B maka A, maka dapat kita simpulkan A jika dan hanya jika B atau implikasi. Jika dua busur suatu lingkaran adalah kongruen gitu ya. Jika busurnya kongruen, maka kita akan membuktikan bahwa sudutnya itu kongruen. Mirip dengan cara yang sebelumnya. Jadi AB kongruen dengan CD di lingkaran O, kan diketahui. Maka ukuran AB sama dengan ukuran CD. Itu dari definisi 54 kekongruenan busur lingkaran. Berikutnya, kita pakai lagi definisi 51. Itu ya. Tadi kan dikatakan bahwa ukuran sudut sama dengan ukuran busurnya. Ini juga. Dengan demikian, mudah saja kita simpulkan karena AB sama dengan CD itu, maka kita dapat kesimpulan bahwa ukuran sudut AOB sama dengan ukuran sudut COD. Transitif nomor 3 dan nomor Oh, kok nomor 3 dan nomor 4? Nomor 2 dan nomor 3 ya ini ya. Nomor 2 dan nomor
segitiga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sudut AOB kongruen dengan sudut COD pakai definisi 11. Jadi kayak dibalik-balik aja gitu ya, cara pembuktiannya dengan yang sebelumnya. Berikutnya, jika dalam suatu lingkaran dua busurnya adalah kongruen, maka tali-tali busurnya itu kongruen. Kalau ya ini, jika diketahui dua busurnya kongruen, AB itu kongruen dengan CD, maka tali-tali busurnya segmen AB ini akan sama dengan segmen CD gitu ya. Rasanya gitu. Ya, sketsa saja yang lurus. Berikutnya, di sini AB kongruen dengan CD, maka UAB kongruen dengan ukuran CD pakai definisi 54. Berikutnya, karena ini busurnya sama, maka tadi pakai teorema yang sebelumnya ini, pas teorema 58. Jadi kalau UAB itu kongruen dengan UCD, maka bisa kita simpulkan bahwa UAOB itu kongruen dengan sudut AOB kongruen dengan sudut COD. Jadi dari teorema 58. Akhirnya, ya, oh ya, jadi kan intinya kalau ini ya, membangun logika dari pernyataan ini gitu kan, eh, ya saya hapus. Ya, jadi membangun logika dari sini itu kita akan membandingkan segitiga AOB itu kongruen dengan segitiga COD. Itu ya. Caranya bagaimana? Bisa pakai yang sisi-sisi-sisi, sisi sudut sisi, atau sudut-sudut sisi. Tapi mana yang paling mudah gitu kan? Nah, kalau AB itu kongruen dengan CD, otomatis kan kita peroleh sudut ini sama gitu ya. Berikutnya, ini kan jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran itu kan berukuran sama. Nah, demikian kita bisa dapat cara menyamakan segitiga ini, yaitu dengan cara sisi, sudut, sisi. Ini, sisi, sudut, sisi. Ya, pakai yang teorema itu. Ya, tinggal diracik saja. Jadi, eh, tadi kan kalau busurnya sama, sudutnya sama. Nah, akhirnya ini pakai teorema bahwa semua jari-jari lingkaran itu kongruen. Teorema 58. Ini akan 56. Ini akan sering dipakai juga. Dengan demikian, teorema 56, 58 ini akan sering dipakai. Dengan demikian kita bisa dapat postulat 7, yaitu postulat sisi, sudut, sisi. Ya, segitiga AOB kongruen dengan segitiga COD. Nah, berikutnya kita bisa menyimpulkan karena dia kongruen, otomatis AB akan kongruen dengan CD. Ya, akibat kongruensi 2 segitiga. Nah, berikutnya di teorema 60, jika dalam suatu lingkaran dua tali busurnya kongruen, maka busur-busur yang berkorespondensi juga kongruen. Nah, berikutnya kalau yang ini, jika AB sama dengan BC, gitu ya, maka kita akan membuktikan bahwa AB itu kongruen dengan BC. AB kongruen dengan BC. Nah, kalau ini kira-kira pakai apa? Sudah diketahui sisi ini sama.
Oh, kalau sisi OB ini kita bisa pakai sifat apa? Reflektif. AO dan OC itu bisa pakai sifat apa? Bisa pakai sifat jari-jari lingkaran itu kongruen. Atau sekalian, OA sama dengan OB sama dengan OC. Itu bahwa jari-jari lingkaran itu kongruen. Bisa juga pakai seperti itu ya. Jadi terserah kalian, kalian mau pakai yang mana. Nah, akhirnya kita dapat apa? Sisi, sisi, sisi. Sisi, sisi, sisi. Nah, ini pakai yang teorema sisi, sisi, sisi. Ya, cara membangun logikanya gitu. Jadi AB kongruen dengan BC, OA dan OC adalah jari-jari lingkaran. Ini dari definisi jari-jari lingkaran. OB kongruen dengan OB reflektif. Atau bisa juga ini dijadikan satu, OA, OC sama dengan OB, jari-jari lingkaran. Bisa juga gitu. Jadi ini dicoret gitu ya, enggak. Dengan lalu OA itu kongruen. Oh iya, OA kongruen dengan OC. Itu adalah jari-jari pada lingkaran itu kongruen. Ya, ini diulang lagi ya. Jadi sebenarnya bisa juga ini diringkes gitu ya. Diringkes biar lebih cepat. Jadi pakai yang teorema sisi-sisi-sisi. Ya, saya edit di ini ya. Nah, ini sebenarnya bisa juga. Nggak usah ini diringkes. Ini kan lebih simpel gitu ya. Nah, jadi karena itu ya, sisinya sama, maka kita bisa menyatakan bahwa segitiga AOB kongruen dengan segitiga BOC. Oh, ini tidak terlihat ya di hmm, saya share yang screen-nya aja biar gelap ya barusan ya. Ya, jadi AB kongruen dengan BC diketahui. OA, OC, OB itu kongruen karena teorema 56. Jari-jari pada lingkaran adalah kongruen. Jadi nggak usah mengulang lagi gitu ya, karena sudah dibuktikan di teorema 56. Buat apa kita pakai yang definisi bahwa ini adalah jari-jari lingkaran dan sebagainya. Itu kan nggak perlu sebenarnya, karena sudah dibuktikan di sebelumnya. Lalu OA segitiga teorema sisi-sisi. Nah, karena segitiga AOB kongruen dengan segitiga BOC, otomatis kita bisa menyimpulkan bahwa sudut AOB ya, sudut AOB ini kongruen dengan sudut BOC gitu ya. Nah, kalau dia kongruen, ini dari definisi 22 atau definisi yang sebelumnya ya, definisi poligon kongruen. Maka di sini AB akan sama dengan busur BC pakai teorema 57 tadi. Kalau sudutnya kongruen, maka busurnya kongruen. Ya, bisa diperbaiki seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya suka pakai ini ya karena bisa dicoret-coret. Kalau di Word itu nggak bisa dicoret-coret. Nah, berikutnya di teorema 61.
Jika dua tali busur berjarak sama dari pusat lingkaran, jika QO itu sama dengan OP, maka keduanya kongruen. Maka keduanya kongruen. Oh, jadi jika dua tali busur berjarak sama dari pusat lingkaran, maka dua tali busur itu kongruen, gitu maksudnya. Maka DC itu sama dengan AP. AB, nah, DC itu kongruen dengan CD. Nah, itu yang akan kita buktikan. Maka bagaimana ini caranya itu ya? Oh, ini kan sisi, sisi, sisi. Ya, sudah betul. Kita dapat sisi, sisi, sisi karena jari-jari lingkaran adalah kongruen tadi kan. Lalu apa lagi? Nah, ini ternyata dia adalah sudut yang saling bertolak belakang. Nah, sudut yang saling bertolak belakang itu adalah kongruen. Dengan demikian, kita dapat dari postulat sisi, sudut, sisi. Gitu ya. Nah, ini. Jadi, definisi 46, diameter lingkaran adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran. Jadi pertama itu kuncinya di sini kita harus mengkonstruksikan diameter lingkaran AC dan BD. Ya, kuncinya itu kita konstruksikan ini diameter. Kenapa? Agar kita bisa dapat sudut yang saling bertolak belakang. Kalau tidak dikonstruksikan seperti ini, kita akan kesulitan gitu membuktikan bahwa dua tali busur itu kongruen. Jadi kuncinya ini di ini nomor satu ini. Lalu berikutnya diperoleh AB sama dengan CD. Karena diperoleh AB kongruen merupakan tali busur yang garam berjarak sama terhadap pusat. Wah, ini aneh ini ya. Kurang tepat ya ini yang nomor 2 ini. Jadi ini dihapus saja ya. Kan ini yang akan kita buktikan. Ya, ini aja. OP kongruen dengan OP. Oke, diketahui. Itu ya. OP kongruen dengan OP. Ya, dari yang diketahui. Berikutnya, OA, OB, OD merupakan jari-jari lingkaran. Definisi jari-jari lingkaran. Atau langsung di sini aja. OA kongruen dengan OB, kongruen dengan OC, kongruen dengan OD. Ya, dua-duanya dipakai nggak apa-apa ya. Atau ini juga. Lalu sudut AOB itu kongruen dengan sudut COD, tadi yang sudut bertolak belakang. Akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga AOB itu kongruen dengan segitiga COD. Postulat sisi sudut sisi. Akhirnya diperoleh AB ini ya. Sisi sudut sisi karena dua segitiga ini kongruen, otomatis kita dapat kesimpulan AB sama dengan CD. Gitu ya. B sama dengan iya ya, mungkin perlu kita definisikan kedua data.
Ini kita perlu definisikan ya jari-jari lingkaran. Yang ini bisa kita hapus. OP sama dengan OG diketahui ya ini jari-jari lingkaran. Oke. Ya, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan, kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Paham? Gimana? Aman? Halo? Halo? Ini terputus kah? Halo? Enggak, Bu. Iya, Desi? Gimana? Ada yang perlu ditanyakan? Aman? Sejauh ini belum, Bu. Oke, paham ya? Nah, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, dicatat itu dioret-oret, nanti saya tanyakan lagi. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, kita bahas. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Jadi, ternyata jarak antara tali busur ke pusat lingkaran itu disebut sebagai apotema. Ya, apotema suatu tali busur adalah garis tegak lurus dari pusat lingkaran ke tali busur tersebut. Pusat ke tali busurnya, dia disebut sebagai apotema. Nah, apotema membagi tali busur menjadi dua bagian yang sama. Oke. Jadi apotema OM ini membagi AM itu sama dengan MB. Nah, dari mana? Ya, sama ya caranya kita membandingkan segitiga OAM dengan segitiga OBM. Apakah keduanya ini kongruen gitu kan? Kita bisa pakai apa di sini? Nggak bisa ya? Oh, ini. Ya. Jadi untuk membandingkan keduanya ini kongruen, apa OAM sama dengan ini kan yang akan kita buktikan ya. Yang pertama, OM sama dengan OM, jelas ini sifat reflektif. Lalu OA dengan OB sama karena apa? Dia jari-jari lingkaran gitu kan. Nah, berikutnya apa yang bisa kita buktikan? Kalau kita membuktikan AM sama dengan MB masih sulit gitu ya. Dengan cara apa gitu kan? Maka kita bisa eh, mencari nilai sudut yang ini gitu kan. Nah, untuk mengetahui apakah kedua sudut ini sama, kita perlu identifikasi gitu ya. Jadi di sini diperhatikan O, A, B, O, A, B ini adalah segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki kan ada teorema yang menyatakan bahwa sudut yang berhadapan dengan sisi yang sama, maka kalau OA itu kan sudutnya OBA. Nah, ini karena OB sama dengan ini ya OA, maka otomatis kita dapat kesimpulan ini akan sama dengan ini gitu kan. Eh, dari definisi apa teorema ya? Dari ini teorema ya, kekongruenan sisi dan sudut segitiga sama kaki. Jadi otomatis ini akan sama dengan ini. Berikutnya ini sama dengan ini karena kan OM tegak lurus AB. Otomatis kita dapat OMA itu sama dengan OMB karena dia sudut siku-siku. Nah, dari teorema jumlah sudut pada segitiga itu, jumlah sudut segitiga itu kan berapa? 180 gitu ya. Jumlah sudut-sudut pada segitiga itu kan 180 ya. Nah, otomatis karena ini sama dengan ini sama dengan ini, otomatis kita peroleh
sudut ini sama dengan sudut ini. Nah, ini bisa pakai dua, sisi sudut sisi atau sudut sisi sudut, karena ini banyak yang diketahui gitu ya. Bisa sisi, bisa sudut sisi sudut. Nah, caranya ini. OM tegak lurus dengan AB. Maka sudut OMA kan sama dengan sudut OBMO. BMO. OMA BMO ya. Dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis yang saling berpotongan membentuk sudut siku-siku. Lalu OM sama dengan OM, sifat refleksif. Berikutnya, sudut OAM itu sama dengan sudut OBM. Ya, sudut OAM sama dengan sudut OBM seperti yang saya bahas tadi, kekongruanan sisi dan sudut pada segitiga sama kaki. Nah, akhirnya kita dapat kesimpulan bahwa sudut AOM sama dengan sudut BOM. Sensitif nomor 2 dan nomor 4, di mana jumlah sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat. Nah, akhirnya ini pakai yang postulat sudut sisi sudut. Akibat 2, 3, 5. Kok 2, 3, 5 ya? 2, 3, 5 ya. Sisi sudut. Harusnya pakai ini ya. Yang OA sama dengan OB. Ini kurang ini. OA sama dengan OB itu kan jari-jari ya. Oke, kita revisi di sini. OA sama dengan OB. OA, OB adalah ini adalah jari-jari lingkaran. Bukan jari-jari lingkaran. Bukan jari-jari lingkaran. Nah, ini definisi jari-jari lingkaran. Nah, ini dari definisi jari-jari lingkaran, terus OA akan kongruan dengan OB, bahwa jari-jari lingkaran itu adalah kongruan. Lalu ini 3, 4, 5, 9, 10. Ya, jari-jari lingkaran adalah kongruent. Nah, demikian. Dengan demikian, kalau kita mau pakai postulat sudut sisi sudut, otomatis sudutnya yang ini ya, sudut AOAM, OAM, dan OBM. Berarti ini 25, kok gini? 6, 8, 9. Nah, ini OAM, OBM. Berarti nomor 6, terus
Berikutnya sisinya itu adalah nomor 5, ya, OA sama dengan OB, ini nomor 5. Nah, berikutnya sudut sisi sudut AOM BOM. AOM BOM, ya itu. Berarti nomor 7, 2, 5, 6, 7. Ya, jadi kita dapat ya, sudut sisi sudut. Ya, terserah kalian misalkan mau pakai sisi sudut sisi nggak apa, tapi harus sesuai gitu ya. Akibat yang mana gitu. Ini perlu diperbaiki. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, maka ini segitiga AMO kongruent dengan segitiga BMO. Dengan demikian, kalau sudah dua segitiga ini kongruent, otomatis kita dapat kesimpulan bahwa AM kongruent dengan MB. Ya, akibat kongruensi dua segitiga. Garis singgung suatu lingkaran yang mempunyai sebuah titik persekutuan dengan lingkaran. Nah, ini yang dimaksud titik singgung itu adalah ini ya. Titik singgung itu dia mempunyai garis singgung itu mempunyai satu titik singgung dengan lingkaran. Kalau lebih dari satu, dia bukan garis singgung, tapi garis potong. Jadi kalau seandainya kita buat sembarang garis gitu ya, dia kan memotong dua titik di lingkaran, maka ini kita sebut dia sebagai garis potong. Kalau memotong satu titik, menyinggung satu titik, maka ini disebut sebagai garis singgung. Gitu ya. Nah, ini ada garis singgung persekutuan dari dua lingkaran adalah garis singgung yang dibangun oleh persekutuan dua garis singgung dari masing-masing. Sehingga keduanya dan titik singgunnya terletak pada garis yang sama. Jadi misalkan dia segitiga ini, segitiga yang ini, ya, dan segitiga. Lingkaran ini dan lingkaran ini kan memiliki titik singgung di sini, maka garis singgungnya adalah garis G. Begitu juga berikutnya, karena memiliki titik singgung di sini, maka garis singgungnya di sini. Ini lingkaran singgung luar, lingkaran singgung dalam. Nah, berikutnya ada garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Kalau persekutuan dalam ya sudah pernah kita cari ya dulu di SMA mungkin atau SMP ya. Jadi ini adalah garis singgung persekutuan dalam, yang ini adalah garis singgung persekutuan luar. Berikutnya, di suatu titik yang diketahui pada satu lingkaran, ada satu dan hanya satu garis singgung ke lingkaran tersebut. Jadi kalau seandainya dari titik P itu hanya ada satu, nggak bisa lebih dari satu. Misalkan kita ambil sembarang titik di sini, maka hanya ada satu garis singgungnya. Aduh, mana ya? Sketsanya kurang bagus karena pakai ini. Ini ada satu. Iya, nggak bisa lebih dari satu. Nah, kita akan membuktikan. Jika suatu garis tegak lurus terhadap garis-garis lingkaran, maka garis tersebut menunjuk lingkaran itu. Jadi kita akan membuktikan bahwa jika M tegak lurus dengan OP, maka M ini adalah garis singgung dari lingkaran yang berjari-jari OP. Cara membuktikannya gimana? Kita pakai kontradiksi. Nah, lingkaran dengan titik P itu adalah titik terujung dari jari-jari OP, di mana diketahui bahwa OP itu tegak lurus dengan M. Kita akan buktikan garis M itu merupakan garis singgung di titik P.
Karena kita pakai kontradiksi, maka kita pakai garis M bukan merupakan garis singgung. Kalau bukan garis singgung apa? Ya dia garis potong gitu ya bahasanya. Garis M itu merupakan garis potong dari lingkaran ini gitu kan. Ini OP tegak lurus dengan OM diketahui. Titik Q berada pada lingkaran berbeda dengan titik P. Ini dimisalkan atau si ini ya itu adalah garis eh, M itu adalah garis besar. Jadi ada dua titik yang yang dilewati pada lingkaran. Berikutnya, OP kongruen dengan OKI. OP kongruen dengan OKI jelas karena dia jari-jari lingkaran. Maka jari-jari lingkaran adalah kongruen. Berikutnya, sudut OKP itu kongruen dengan sudut 2. Ya, karena dia segitiga sama sisi, sama kaki, maka otomatis ini akan sama dengan ini, gitu kan? Oh ya. Terus berikutnya, diketahui bahwa ini kan OP tegak lurus dengan OM. OP tegak lurus dengan M. Otomatis karena tegak lurus, ini kan sudutnya 90 derajat. Yang ini juga harusnya 90 derajat karena tegak lurus gitu kan. Loh, ini ya ada teorema jika dua sisi suatu segitiga, ya ini sudah definisi dua garis yang saling tegak lurus. Nah, otomatis ini ya O, I, P ya. Ini ya, jadi kalau seandainya ini apa namanya ada segitiga, ini ada teorema ya yang menyatakan bahwa eh ini ditambah ini itu sama dengan sudut ini. Itu kan jelas karena eh, seluruh sudut ini kan ini tambah ini sama dengan ini tambah ini itu kan 180. Otomatis ini ditambah ini sama dengan sudut ini. Nah, jadi sudut ini ditambah sudut ini sama dengan 90. Apa mungkin? Padahal tadi ini sama dengan ini kan ini otomatis 90 juga kan. Karena ini sama, ini 90. Lah kok ini ditambah ini 90 kan nggak mungkin. Berarti ini 0 derajat dong. Ini 0 derajat kan? Kan gitu ya. Oh, ini ketahuan 90. Harusnya sudut ini itu kan ini ditambah ini gitu kan. Ini 90, ini 90. Berarti ini 0 derajat. Berarti kalau 0 derajat, sudut Q itu nggak mungkin ada kan gitu ya. 0 derajat itu berarti titik Q itu nggak mungkin ada. Berarti harusnya dia mepet gitu kan. Nah ini dia menyatakan bahwa OKP ditambah sudut 2 180 akibat nomor 4 dan nomor 5. 4 dan 5 karena siku-siku dan ini sama gitu kan. Terus sedangkan ini ditambah ini tambah ini itu kan 180. Nah, kontradiksi dengan nomor 6. Tadi kan dengan demikian maka titik Q ini tidak berlaku gitu. Ya, yang tadi saya katakan kan nggak mungkin dia 0 derajat. Otomatis M itu menyinggung lingkaran di titik P saja. Jadi menyinggung di satu titik atau kita bisa menyatakan P itu sama dengan Q gitu kan. Titik P sama dengan titik Q. Tuh, bisa dipahami ya? Oh, P tambah 2 P. Oh,
itu dia menyatakan bahwa ini 180 sedangkan ini ya, gitu ya. Ya, ini terserah kalian bagaimana merangkai katanya. Bisa dirangkai seperti itu. Baik, berikutnya di teorema 64. Jika suatu jari-jari lingkaran ditarik ke titik kontak suatu garis singgung, maka jari-jari lingkaran tersebut tegak lurus terhadap garis singgung. Bukan kata lain, garis singgung lingkaran tegak lurus terhadap pusat lingkaran di titik singgungnya. Jadi, jika suatu jari-jari lingkaran ditarik ke titik kontak suatu garis singgung, jadi ini OP yang ditarik ke titik kontak, maka jari-jari lingkaran itu tegak lurus. Jadi kita akan membuktikan bahwa ya M itu tegak lurus dengan OP. Kalau tadi diketahui dia tegak lurus, apakah dia garis singgung kan gitu. Nah sekarang dia diketahui eh, melalui satu titik di lingkar. Nah, apakah dia siku-siku gitu ya? Jadi eh, kebalikannya yang tadi gitu ya. Nah, caranya sama. Ini mau nggak mau kita pakai kontradiksi ya. Jadi eh, M itu adalah garis singgung di titik pusat lingkaran P. Jadi M itu diketahui garis singgung. Garis singgung berarti otomatis hanya menyinggung satu titik di titik itu. Nah, M itu tidak tegak lurus dengan OP. Kalau M tidak tegak lurus gimana? Karena ini tegak lurus untuk kontradiksi gitu ya. Untuk kontradiksi, M itu tidak tegak lurus dengan OP sehingga ada suatu garis lain gitu kan yang tegak lurus. Jadi kan ada teorema gitu ya yang menyatakan jika ada satu titik dari garis gitu dari segmen garis maka tepat hanya ada satu dan hanya satu garis yang tegak lurus dengan ya dengan garis tersebut. Nah, jadi karena M ini tidak tegak lurus dengan OP, misalkan tidak tegak lurus dengan OP, otomatis ada L yang tegak lurus dengan OP. L akhirnya ini ya L itu adalah garis singgung di titik pusat lingkaran di P. Karena dari teorema 63 tadi, karena L ini tegak lurus dengan OP, dari teorema 63 diketahui bahwa dia garis singgung lingkaran. Ya, karena L itu tegak lurus, otomatis L itu garis singgung. Nah, L dan M adalah garis singgung di titik pusat lingkaran di P. Nggak mungkin kan ada dua garis singgung pada titik pusat lingkaran di P. Kontradiksi dari postulat 15. Tadi kan postulat 15 menyatakan hanya ada satu gitu ya. Di suatu titik yang diketahui hanya ada satu dan hanya satu garis singgung ke lingkaran itu. Nah, dengan demikian karena kontradiksi postulat saya lanjutkan ya. Jadi dari teorema 65, suatu garis tegak lurus dengan garis singgung yang tepat pada titik kotak dengan lingkaran melalui pusat lingkaran tersebut. Jadi kalau misalkan
Misalkan itu M tegak lurus dengan M, ya. Nah, M itu adalah garis singgung lingkaran di titik P. Jadi, M itu garis singgung di lingkaran. Garis singgung dari OP gitu ya. Karena kan jari-jari ditarik jari-jari OP. Nah, N melalui pusat lingkaran. Apa benar N melalui pusat lingkaran gitu? Ya, dimisalkan ya, M itu adalah garis singgung lingkaran diketahui. N tegak lurus di M, di P diketahui. OP adalah jari-jari lingkaran. Definisi jari-jari lingkaran. Nah, OP tegak lurus dengan M di titik P. Jelas dari teorema 64 tadi. Kalau garis singgung itu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Nah, berikutnya, ya otomatis karena N tegak lurus dengan M di P, gitu ya. OP tegak lurus dengan M di titik P, gitu ya. Nah, otomatis kita bisa menyatakan bahwa OP itu ya sama dengan N atau OP itu segmen garis di N. Begitu. Nah, kita bisa menyimpulkan O adalah salah satu titik di N. Berhimpit dan akibat 2 dan 4 gitu. Berhimpit dan akibat 2. Berikutnya, satu segmen garis singgung lingkaran ke titik luar lingkaran adalah satu garis singgung melalui titik luar. Nah, ini apa namanya? Pengulangan yang tadi ya. Ini garis singgung, ini garis potong. Jika dua segmen. Jadi, jika dari eh, jika dua segmen garis singgung ditarik ke lingkaran dari suatu titik luar, jadi misalkan ada titik luar C, menarik garis singgung di lingkaran, kan otomatis akan menyinggung di titik A dan menyinggung di titik B gitu ya. Maka kita akan membuktikan bahwa ini kongruen dengan ini gitu. AC kongruen dengan BC. Caranya bagaimana? Ya, mirip ya sama kita membandingkan dua segitiga ini. APC dengan BPC itu adalah segitiga yang kongruen. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama PC. Ini kan jelas sama sifat refleksi. Oh, ini juga sama ini. Karena jari-jari lingkaran. Apalagi yang bisa kita lakukan? Nah, ini kita bisa mencari gitu ya. Apakah APC ini sama dengan BC? Bisa pakai sisi sudut sisi. Ya, AP tegak lurus AC. Garis singgung tegak. Ya, jadi ini kita pakai teorema apa ya kalian? Kalau di bukunya kalian 6.5 ya. Teorema 6.5, teorema yang menyatakan bahwa jika kita punya dua segitiga siku-siku dan
salah satu hipotenusa, salah satu, dan memiliki hipotenusa yang kongruen, dan salah satu sisinya kongruen, gitu ya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dua segitiga siku-siku itu adalah kongruen. Jadi bukan pakai sudut sisi ya, maaf ya. Kita pakai teorema yang kekongruenan dua segitiga siku-siku. Ya, dua segitiga siku-siku. Ya ini titik 6.5 kalau nggak salah di lihat. Jadi tadi kan sudah ya saya sampaikan bahwa PC sama dengan PC karena reflektif, AP sama dengan PB karena jari-jari lingkaran. Terus PA, maaf, CAP itu siku-siku karena apa? Teorema tadi garis singgung lingkaran itu siku-siku gitu ya terhadap jari-jarinya. Ini juga CBP itu dia siku-siku. Nah, kita dapat dua segitiga siku-siku dengan hipotenusanya kongruen dan salah satu sisinya kongruen, maka dapat kita katakan bahwa segitiga CAP kongruen dengan segitiga CBP. Ya, AP tegak lurus dengan teorema garis singgung itu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Sudutnya 90 derajat. Nah, ini segitiga itu adalah segitiga siku. Nah, AP sama dengan PB, jari-jari lingkaran kongruen. PC sama dengan PC, sifat reflektif. Maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga PBC. Nah, akhirnya kita bisa dapat kesimpulan AC kongruen dengan BC. Ya. Nah, ini berikutnya kita ke panjang segmen garis persekutuan luar dua lingkaran sama dengan akar kuadrat. Jadi, ini persekutuan luar dua lingkaran. Jadi, di sini kita akan membuktikan bahwa UPR itu sama dengan UOO kuadrat dikurangi dengan UOP min UOR. Jadi, kan kita tahu bahwa ini ya, ini tuh sama dengan ini, sama dengan PR, ya kan? Dari apa? Kalau kita tarik dia garis singgung, maka otomatis garis singgung ini akan siku-siku, akan siku-siku. Nah, eh dari titik O ini ya, dari titik O kita konstruksi itu kan ya postulat 14 kita konstruksi garis yang sejajar terhadap ini. Tuh, konstruksi garis yang sejajar. Setelah dikonstruksi garis yang sejajar, nah ini kayak ini apakah dia sejajar ya? Oh ya, ini ya. Karena dua garis ini tegak lurus pada suatu garis yang sama, otomatis dia juga sejajar. Akhirnya kita dapat kesimpulan bahwa SPRO aksen ini adalah apa? Persegi panjang karena dia adalah jajar genjang yang salah satu sudutnya siku-siku. Nah, kalau dia persegi panjang, otomatis si PR ini akan sama dengan si SO aksen. Itu ya. Si PR akan sama dengan SO aksen. Nah, untuk mencari SO aksen bagaimana? Kan yang ini yang siku-siku ya. SO aksen. Nah, otomatis kita pakai apa? Pitagoras. Pitagorasnya OO aksen kuadrat dikurangi SO kuadrat di akar. SOO aksennya apa? OO aksen yaitu ya jaraknya. Terus kalau SO-nya apa? SO itu adalah USO
itu kan sama dengan UOP dikurangi dengan O aksen R. Nah, ini kan sudah terbukti. Jadi tinggal dituangkan di ini. Logikanya sudah dapat, tinggal dituangkan dalam bentuk ini tulisan. Ya, PR garis singgung persekutuan luar diketahui. Nah, karena PO dan RO aksen adalah jari-jari lingkaran, dia akhirnya PO dan RO aksen itu adalah jari-jari lingkaran. PO dan RO aksen jari-jari lingkaran. Konstruksikan SO yang sejajar dengan PR, di mana S itu elemen dari OP. Ini postulat 14 tadi. Kalau sudah mengkonstruksi yang sejajar, ini sejajar. Nah, berikutnya PO tegak lurus dengan PR, RO tegak lurus dengan PR. Ya, garis singgung itu selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran dari teorema 64 tadi. Akhirnya kita dapat ini ya, PO sejajar dengan RO aksen dan PS sejajar dengan RO aksen. Teorema 20 gitu ya. Jika dua garis keduanya tegak lurus pada garis yang sama, ya, maka kedua garis tersebut sejajar. Akhirnya USPR 90 ini ya salah satu sudutnya 90 untuk memastikan bahwa dia itu adalah persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang otomatis PR kongruen dengan SO aksen, PS kongruen dengan RO aksen gitu kan. Nah, tadi ini sama dengan ini sama dengan kan yang tadi ya sudah saya sampaikan. Nah, tadi ini untuk menjamin bahwa sudut ini 90 derajat ya. Untuk mengatakan bahwa dia 90 derajat apa? Dia suatu garis yang sejajar dipotong oleh suatu transversal, maka sudut sehadapnya itu sama atau teorema sudut sehadap. Teorema sudut sehadap. Nah, berikutnya segitiga itu adalah segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku dia berlaku ini ya yang teorema 55 yang kemarin kita bahas. Ya, ini teorema Pitagoras itu ya. Berikutnya tadi kan saya sampaikan UOS sama dengan UOB per US. Akhirnya PR sama dengan bisa dipahami ya. Oke, demikian pertemuan kita pada pagi ini saya cukupkan.